Weber ya. Jadi ditanyakan di halaman 15 ini adalah inti dari teori Alfred Weber itu untuk mencari apa? Apakah untuk mencari jarak rata-rata biaya angkut minimum, biaya angkut maksimum, jarak angkut optimum, atau jumlah penduduk. Nah, di sebelah kanan ini sudah saya tuliskan mengenai teori lokasi industri dari Alfred Weber. Jadi teori lokasi industri Weber ini teori di mana menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum dengan asumsi berikut atau dengan diasumsikan atau dilakukan atau diaplikasikan di syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya ini adalah wilayah lokasi industri harus memiliki topografi, iklim, dan penduduk yang relatif homogen atau seragam. Lalu yang kedua, bahan mentah atau bahan baku yang tersedia untuk kegiatan industrinya memadai, karena yang namanya kegiatan industri itu kan mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu seperti contoh UMR, upah minimum regional. UMR ini kan diberlakukan di wilayah Indonesia ya. Jadi masing-masing provinsi itu memiliki angka UMR yang berbeda-beda. Nah, angka UMR ini yang digunakan oleh pemilik perusahaan untuk memberikan upah kepada tenaga kerjanya. Lalu yang keempat, hanya ada satu jenis alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut bahan baku menuju lokasi industri atau untuk mengangkut produk hasil dari pengolahan kegiatan industri. Jadi kalau misalnya nanti alat transportasinya darat yang digunakan, ya hanya transportasi darat aja. Tuh, jadi nggak digunakan lebih dari satu alat transportasi. Lalu yang kelima, biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut dari lokasi bahan baku ke lokasi industri atau dari lokasi industri ke lokasi pasar atau market. Lalu yang keenam, terdapat persaingan antar kegiatan industri. Yang ketujuh, manusia yang ada di wilayah tersebut berpikir rasional. Nah, di bawah ini adalah contoh gambaran dari teori lokasi industri Weber ya. Jadi di sini ada tiga gambar. Nah, ini gambar segitiga lokasi industri Weber. Jadi di dalam gambar ini kan ada simbol huruf yang digunakan. Ada simbol M, simbol P, dan simbol R. Simbol M ini untuk menggambarkan posisi atau lokasi dari market atau lokasi pasar dari kegiatan industrinya ya. Yang namanya industri kan pasti akan memasarkan produknya ke pasar ya. Nah, M ini adalah lokasi dari tujuan pasar dari kegiatan industrinya. P ini adalah lokasi industri atau lokasi dibangunnya industri menurut Alfred Weber. Dan R-nya ini adalah resource. Jadi lokasi terdapat bahan baku atau bahan mentah yang digunakan dalam kegiatan industri. Jadi yang M ini market, pasar, yang P-nya ini adalah lokasi industrinya, dan R-nya ini adalah letak dari bahan baku atau bahan mentah. Nah, nanti gambarannya itu ada tiga lokasi industri yang berbeda seperti ini. Yang pertama, lokasi industrinya ini berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah di antara lokasi market dengan lokasi resource. Jadi di antara lokasi pasar dengan lokasi bahan bakunya itu diletakkan di tengah-tengah. Nah, kenapa lokasi industrinya ini diletakkan di bagian tengah? Karena biaya angkut hanya didasarkan pada jarak. Jadi diletakkan di bagian tengah. Jadi nggak mengukur beban bahan bakunya atau beban dari hasil produksi industrinya. Makanya ini diletakkan di bagian tengah. Lalu di gambar kedua, ada yang bisa melihat perbedaannya di mana? Kalau untuk di gambar 2, dari gambar satu ke gambar 2, perbedaannya di bagian mana? IP-nya Kak. Nah, jadi
bedanya di titik P ya. Berarti perbedaannya itu dari penetapan lokasi industrinya ya. Kenapa lokasi industrinya ini berbeda? Kalau yang nomor 2, P-nya ini lebih dekat kemana? Yang nomor 2, P2-nya ini lebih dekat kemana? Bahan baku. Ke bahan baku. Jadi kalau lokasi industri itu dibangun dekat bahan baku, karena biaya angkut bahan bakunya ini lebih mahal daripada hasil industri yang akan dibawa ke lokasi pasarnya. Karena biaya angkut bahan bakunya lebih mahal, makanya lokasi industrinya ini harus diletakkan dekat dengan bahan baku. Karena balik lagi ke teori industri Weber ini kan mencari resiko biaya atau ongkos yang paling minimum atau yang paling sedikit. Karena di sini ongkos bahan bakunya yang paling mahal, maka lokasi industrinya ini wajib diletakkan dekat dengan bahan baku. Itu gambaran di pola yang kedua. Lalu di gambaran yang ketiga, ada yang bisa melihat perbedaannya di mana? Dari gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini gambar ketiganya ya. Perbedaannya ada di mana? Ada di titik P-nya juga. Ada di titik lokasi industrinya. Kalau sebelumnya, di gambar yang kedua ini kan lokasi industrinya dekat bahan baku ya. Kenapa? Karena biaya angkut bahan bakunya ini lebih mahal dibandingkan dengan biaya angkut hasil produk barang industrinya. Nah, kalau gambar nomor 3, ini titik lokasi industrinya dekat dengan lokasi pasar atau tujuan pasarnya. Kenapa harus diletakkan di dekat tujuan pasar atau lokasi marketnya? Karena biaya angkut dari barang hasil produksi industrinya ini lebih mahal dibandingkan dengan biaya angkut bahan baku yang lebih murah. Makanya lokasi industrinya ini diletakkan lebih dekat dengan lokasi pasar. Itu gambar dari nomor 3. Jadi kalau ini bahan bakunya, biaya angkutnya lebih mahal. Kalau ini biaya angkut bahan bakunya lebih murah, tapi biaya angkut hasil produk industrinya lebih mahal. Makanya diletakkan di dekat tujuan pasar atau market. Nah, ini keterangannya ada di sebelah kanan ini. Oke, ada yang mau ditanyain dari nomor 15? Jadi nomor 15, lokasi industri Weber memperhitungkan faktor biaya angkut yang minimum ya. Jadi nomor 15 jawabannya yang B. Oke, ada yang mau ditanyain dari 15? Enggak, Kak. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke nomor 16 ya. Nah, nomor 16 ini ditanyakan tentang tun. Tun itu kalau di dalam pengindaan jauh itu atau citra itu disebut dengan rona ya. Jadi ini kan mengenali objek pada citra foto udara. Jadi gimana caranya kita mengenali permukaan air pada citra foto udara pankromatik dari tonnya atau ronanya. Apakah nanti ronanya itu cerah atau gelap? Nah, jadi nomor 16 ini membahas tentang unsur interpretasi citra foto udara ya. Jadi gimana caranya kita mengenali objek yang terekam di citra foto udara. Nah, nanti citra foto udara contohnya itu ada 4. Ada citra foto ultraviolet, citra foto ortokromatik, citra foto pankromatik, dan citra foto inframerah. Nah, ini adalah citra foto udara yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang yang digunakan. Yang pertama, yang A, ini disebut dengan citra foto ultraviolet. Jadi karena menggunakan panjang gelombang dari 0,02 mikrometer sampai dengan 0,4 mikrometer, maka warna yang dominan muncul itu warna violet atau warna ungu.
Nah, nanti citra foto ultraviolet ini digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, membedakan atap logam yang tidak dicat, lalu jaringan jalan aspal, dan persebaran batuan kapur. Lalu yang kedua, ada citra foto ortokromatik. Nah, ini saluran warnanya biru dan hijau. Makanya di sini yang terlihat dominan ini adalah warna hijau dan warna biru ya. Karena menggunakan panjang gelombang 0,4 mikrometer sampai 0,56 mikrometer. Nah, citra foto ortokromatik ini biasanya digunakan untuk studi wilayah pantai atau wilayah pesisir. Karena citra foto pankromatik ini bisa menembus kedalaman perairan sampai dengan kedalaman 20 meter. Lalu yang C, nah ini citra foto pankromatik. Nah, ini merekam seluruh spektrum cahaya tampak saluran bentar. Bukan. Hijau panjang gelombang 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya dari yang A, B, C dengan yang D. Yang menampilkan warna asli itu ada citra foto pankromatik ya, yang ini. Jadi ini yang menampilkan warna asli. Sementara yang A, B dengan yang D, dia menampilkan warna semu. Nah, maksud dari warna semu itu apa? Jadi warna semu itu adalah warna yang tidak sesuai dengan objek yang ada di permukaan bumi. Nanti kita bahas di contoh citra foto inframerah seperti ini misalnya. Nah, citra foto pankromatik nanti kenampakannya itu memang sesuai dengan mata manusia ya. Jadi kalau misalnya di sini ada objek lapangan, misalnya nanti akan tergambar objek lapangan seperti ini. Jadi menampilkan warna yang nyata atau warna yang asli. Nanti citra foto pankromatik ini digunakan untuk mendeteksi pencemaran air, kerusakan akibat banjir, serta persebaran potensi air di tanah dan air permukaan. Lalu yang D ada citra foto inframerah menggunakan panjang gelombang 0,9 mikrometer sampai 1,2 mikrometer. Nah, citra foto ini untuk mendeteksi jenis tanaman dengan segala macam kondisinya, karena citra ini dapat mencapai bagian dalam daun atau jaringan daun dan warna yang ditampilkan ditentukan oleh sifat jaringannya. Jadi citra foto inframerah ini menampilkan warna semu sama halnya dengan yang A dan yang B. Seperti contoh yang di sini, contohnya yang di gambar D, ini menggambarkan persebaran vegetasi di suatu wilayah. Nah, yang ditampilkan ini kan warnanya warna merah ya. Harusnya kan kalau vegetasi itu kan warna aslinya warnanya hijau. Nah, kalau di citra foto inframerah ini warna yang ditampilkan warna merah. Nah, itu disebut dengan warna semu. Itu warna yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Itu seperti yang A, B juga demikian. Jadi menampilkan warna semu. Nah, nanti citra foto inframerah ini banyak digunakan untuk studi vegetasi. Jadi yang hubungannya dengan tumbuhan, misalnya di bidang pertanian maupun perkebunan. Nah, yang dibahas adalah citra foto pankromatiknya. Jadi yang sesuai dengan penampakan mata manusia. Jadi yang menampilkan warna asli sesuai dengan objek yang terekam. Nah, nanti ditanyakan di nomor 16, permukaan air. Apakah nanti memiliki warna yang cerah atau cenderung gelap? Kira-kira kalau menurut kalian, kalau permukaan air itu warna yang ditampilkan lebih cerah atau lebih gelap? Nah, ini ya. Jadi, tone atau rona itu ada hubungannya dengan karakteristik objek dalam menerima atau memantulkan sinar matahari. Jadi, antara perairan dengan daratan itu nanti tingkatan ronanya akan berbeda. Nah, rona ini kan juga bisa kita gunakan untuk membedakan mana jalan raya, mana aliran sungai. Ya, itu bisa kita bedakan dari ronanya. Kalau misalnya perairan, dia ronanya itu lebih gelap. Kenapa perairan itu lebih gelap? Karena karakteristik dia dalam menerima sinar matahari seperti ini. Jadi dia lebih sedikit memantulkan sinar matahari dan lebih banyak menyerap sinar matahari. Sehingga sinar matahari yang ditangkap oleh sensor menjadi lebih sedikit.
sehingga rona yang ditampilkan nanti akan lebih gelap. Berbeda dengan wilayah daratan. Kenapa nanti daratan itu ronanya lebih cerah? Karena daratan ini lebih banyak memantulkan sinar matahari dan lebih sedikit menyerap sinar matahari. Sehingga sinar matahari yang diterima oleh sensor itu lebih banyak. Sehingga akan menampilkan rona yang lebih cerah. Jadi untuk nomor 16, permukaan air di citra foto pankromatik akan memiliki tone atau rona yang lebih gelap. Jadi jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyain dari nomor 16 tentang citra foto udara, tentang interpretasi citra. Gimana? Sudah paham? Enggak. Oke, jadi ini membahas tentang unsur rona ya. Jadi tingkat kecerahan warna pada objek yang direkam oleh sensor. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkatan rona dari ini, karakteristik objek dalam merespon sinar matahari. Apakah nanti dia lebih banyak memantulkan sinar atau lebih sedikit memantulkan sinar matahari. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor 17 ya. Nah, 17 ini membahas tentang SIG, Sistem Informasi Geografis. Jadi nomor 17 ini kita diminta untuk mencari rute yang paling efektif yang kita buat atau kita kerjakan di sistem informasi geografis. Jadi analisis yang kita gunakan nanti pakai model yang mana. Nah, ini berarti kita bahasnya itu di tahapan proses. Jadi ingat-ingat SIG itu kan dibagi menjadi 3 tahap ya. Ada tahapan input, ada tahapan proses, dan tahapan output. Yang sering ditanyakan itu yang nomor 1 dengan nomor 2. Kalau di tahapan input, biasanya ditanyakan jenis data SIG, lalu sumber data SIG, dan tahapan pengelolaan data SIG. Nah, itu yang di nomor 1. Kalau di nomor 2, nanti ditanyakan model analisis data yang digunakan di dalam sistem informasi geografis. Nah, di sini sudah saya tulis ada 6. Ada 6 model analisis data yang bisa kita gunakan untuk mengolah data di dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, ada overlay. Nah, nama lain overlay ini bisa juga disebut dengan tumpang susun. Jadi apa yang dimaksud dengan overlay atau tumpang susun? Jadi kita menggabungkan data-data spasial yang sudah kita kumpulkan untuk menjadi data yang baru. Misalnya kita mau membuat peta kerawanan bencana tanah longsor di wilayah A. Berarti kita akan mencari ya data-data apa saja yang kita butuhkan yang berhubungan dengan bencana tanah longsor di wilayah A. Berarti kalau yang berhubungan dengan tanah longsor kan berarti ada data curah hujannya, lalu data kemiringan lerengnya, dan data jenis tanahnya. Nah, dari ketiga data ini, data yang menggambarkan wilayah A ini, kita gabungkan. Nanti setelah 3 data ini kita gabungkan, menghasilkan data yang baru. Nah, data yang baru itu nanti sudah menggambarkan persebaran wilayah kerawanan bencana tanah longsor. Nah, itu hasil dari tumpang susun atau overlay. Jadi dengan cara digabungkan. Lalu yang kedua ada buffering. Nah, buffering ini pembuatan poligon atau area dengan jarak yang sudah ditentukan. Contohnya misalnya pembagian zona kerawanan bencana gunung api. Nah, ini yang ada di sebelah kanan. Misalnya kalau kalian pernah lihat peta kerawanan bencana gunung api, modelnya kan salah satunya bentuknya seperti ini ya. Jadi di tengah-tengahnya ini ada simbol segitiga yang menggambarkan lokasi dari gunung apinya. Lalu di sekitar gunung apinya ini digambarkan lingkaran seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ring 1 atau poligon 1, lalu poligon 2 dan poligon 3. Nah, nanti proses pembentukan poligon 1 sampai poligon 3 itu dibuat di dalam sistem informasi geografis dengan model analisis buffering. Jadi nanti si user atau si penggunanya itu tinggal menginput aja. Misalnya yang termasuk ke dalam poligon 1 itu adalah wilayah yang memiliki jarak 5 km dari puncak gunung api. Nah, berarti daerah-daerah yang berada 5 km dari puncak gunung berapi ini nanti akan masuk ke dalam ring
1 atau poligon 1. Nah, nanti kategorinya itu termasuk ke dalam yang rawan. Lalu nanti diinput lagi yang termasuk ke dalam kategori ring 2 yang memiliki jarak 5 sampai dengan 10 km dari puncak gunung api. Berarti nanti wilayah-wilayah yang berada di antara 5 sampai 10 km dari puncak gunung api ini berada di ring 2 atau poligon 2. Nah, kategorinya ini sedang misalnya. Lalu yang ring 3 atau poligon 3 diinput lagi misalnya yang jaraknya itu lebih dari 20 km. Nah, berarti nanti wilayah-wilayah yang berada di 20 km dari wilayah puncak gunung api ini berada di poligon 3 atau ring 3. Nah, itu masuk kategori yang aman misalnya. Nah, ini adalah model analisis buffering di dalam sistem informasi geografi. Lalu yang C, metode tracking menggunakan alat GPS atau Global Positioning System biasanya digunakan untuk memetakan batas administratif wilayah. Misalnya kita mau membuat peta batas administratif wilayah tempat tinggal kita. Misalnya batas-batas kelurahan A ada di mana aja nih. Nah, berarti nanti kita bisa menggunakan metode tracking. Jadi metode tracking itu nanti kita akan berkeliling ya, mengelilingi batas-batas wilayah administratif yang kita petakan. Nanti setelah kita selesai berkeliling, nanti rutenya itu atau trackingnya itu akan terbentuk tuh. Terbentuk dalam sistem koordinat GPS nanti tinggal diinput ke dalam sistem informasi geografis. Lalu yang D, ada metode scoring. Nah, scoring ini pemberian skor atau nilai pada indikator yang digunakan. Misalnya tadi kita mau membuat peta kerawanan bencana tanah longsor, kan ada indikator-indikator yang kita kumpulkan ya. Nanti masing-masing indikator ini kita buat tabel pengskorannya. Misalnya kalau di dalam wilayah A nanti kan distribusi curah hujannya beda ya. Misalnya di dalam area 1 curah hujannya 1000 mm per bulan. Lalu area 2 misalnya curah hujannya 1500 mm per bulan. Nanti kita buat tabel scoringnya. Misalnya kalau tanah longsor kan berarti yang curah hujannya paling tinggi, maka yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor. Berarti yang curah hujannya paling tinggi itu kita kasih skor yang paling tinggi juga. Nah, itu yang dimaksud dengan metode scoring. Lalu yang keenam, yang kelima, ada metode klasifikasi. Nah, klasifikasi ini mengelompokkan data keuangan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Misalnya, kita mengelompokkan berdasarkan pola tata guna lahan. Mana wilayah yang digunakan untuk permukiman, misalnya dikelompokkan menjadi satu. Nanti mana wilayah yang digunakan untuk kegiatan industri. Nah, itu adalah contoh dari metode klasifikasi. Lalu yang F, ada metode networking. Nah, ini untuk objek-objek yang terhubung satu sama lain. Misalnya jaringan jalan, kabel listrik, kabel telepon, kabel internet, dan sebagainya. Nah, itu dengan menggunakan networking. Jadi untuk 17, untuk mencari rute yang paling efektif dengan menggunakan metode networking. Karena untuk mencari rute paling efektif itu kan berarti kita menghubungkan jalan yang satu dengan jalan yang lain ya. Kayak misalnya kalau kalian pakai Google Maps, misalnya kalian mau pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Misalnya mau tahu nih kira-kira rute yang paling cepat yang mana ya? Kan itu Google Maps bisa langsung memilih otomatis yang mencari rute yang paling cepat. Nanti Google Maps itu pasti akan mengarahkan dari satu jalan ke jalan yang lain. Nah, metode pengarahannya itu dengan menggunakan metode networking. Jadi dengan cara menghubungkan dari jalan yang pertama nanti masuk ke jalan yang kedua. Nanti setelah jalan kedua masuk ke jalan yang ketiga. Nah, metode penghubungannya itu dengan cara metode networking. Jadi untuk objek-objek yang terhubung satu sama lain. Karena yang namanya rute itu pasti menghubungkan satu jalan dengan jalan yang lain. Tuh nanti misalnya dari jalan yang pertama ke jalan yang kedua, nanti jalan kedua ke jalan yang ketiga, nanti jalan ketiga ke jalan yang keempat dan sampai ke lokasi. Nah, itu dengan cara networking dengan metode analisis data networking. Jadi jawabannya 17 yang B. Jadi untuk mencari rute yang tercepat dengan metode analisis networking. Ada yang mau ditanyain dari 17?
tentang metode analisis data SIG. Jadi yang perlu kalian ingat kalau misalnya bingung ngebayanginnya, kalian ingat kata-kata yang saya tandain biru ini. Jadi ini sebagai kata kunci. Kalau misalnya nanti di soal misalnya metode analisis data yang digunakan dalam SIG dengan cara menggabungkan data spasial, oh berarti tumpang susun atau overlay. Atau misalnya nanti soal yang lain, misalnya metode yang digunakan dalam analisis data SIG dengan cara pemberian nilai, berarti metode scoring. Tuh, jadi yang biru-biru ini saya tandain sebagai kata kunci dari masing-masing mode analisis data SIG yang bisa digunakan. Oke, ada yang mau ditanyain? Untuk 17 tentang SIG. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 18 ya. Nah, 18 ini membahas tentang pola permukiman di desa ya. Jadi di materi kelas 12 nih, di bab desa dan kota ya. Jadi kalau di kota kan kalian membahas tentang teori struktur keruangan di kota. Jadi wilayah di kota itu kan penggunaan lahannya lebih beragam dibandingkan dengan wilayah desa. Makanya kalau untuk pembahasan di wilayah desa kan kalian hanya membahas ini tentang pola permukiman dan juga tahapan perkembangan wilayah desa ya. Kalau di wilayah kota kan kalian belajar teori struktur keuangan kota, nanti ada teori konsentris, ada teori sektoral, ada teori inti ganda. Nah, karena memang untuk penggunaan lahan di kota itu lebih beraneka ragam dibandingkan dengan di wilayah desa. Dan nomor 18 ini membahas tentang pola permukiman desa menyebar atau tersebar. Nah, ini gambarannya. Jadi pola permukiman desa dibagi menjadi 3. Ada pola permukiman tersebar, ada pola permukiman menjalur atau linier atau memanjang, dan ada pola permukiman mengelompok atau terpusat ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pola permukiman tersebar, yang seperti ini bisa kita temukan di wilayah dataran rendah, bisa juga di wilayah dataran tinggi. Jadi pokoknya kalau untuk pola permukiman tersebar itu ada faktor yang menghambat pertumbuhan permukiman di wilayah desanya. Jadi ada faktor yang kurang mendukung dalam pembangunan tempat tinggal di lokasi tersebut. Misalnya dijumpai di desa yang memiliki kesuburan yang tidak merata. Nah, berarti faktor yang tidak mendukung karena desanya tersebut kesuburannya tidak merata ya. Makanya nanti warga desanya atau penduduk desanya ini akan berpencar mencari lokasi yang menyediakan lahan yang subur. Berarti kalau misalnya ini ada di desa yang memiliki kesuburan yang tidak merata, berarti permukimannya ini terbentuk di lokasi titik yang lahannya subur. Karena balik lagi ke desa itu kan dia bergerak di sektor agraris ya, di sektor pertanian maupun perkebunan. Yang namanya sektor agraris berarti kan yang memanfaatkan potensi kesuburan lahannya. Makanya nanti dia akan menyebar mencari potensi lahan yang subur yang bisa digunakan untuk kegiatan agraris. Lalu ada di wilayah yang seperti apa lagi? Misalnya ada di wilayah yang sulit sumber air atau kekurangan sumber air bersih. Nah, itu juga pola permukimannya tersebar. Contohnya nanti ada di wilayah Kars atau wilayah Kapur. Kenapa di wilayah Kars atau wilayah Kapur nanti pola permukimannya tersebar seperti ini? Karena di wilayah Kars atau wilayah Kapur, itu sumber air bersihnya itu sangat terbatas. Tuh, jadi nanti penduduk desanya ini akan tersebar mencari titik-titik lokasi yang menyediakan sumber air bersih. Itu di wilayah Kars ya. Contohnya pola permukiman tersebar. Jadi untuk nomor 18 jawabannya yang A. Karena wilayah Kapur atau wilayah Kars kekurangan sumber air. Jadi permukiman penduduk akan membentuk pola menyebar seperti ini. Jadi menyebar mencari sumber air bersih. Lalu kalau pola permukiman menjalur, nah ini biasanya ditemukan di wilayah dataran rendah
ada di sepanjang jalan raya, sepanjang aliran sungai, atau di sepanjang garis pantai. Nah, pola permukiman memanjang seperti ini biasanya memanjang mengikuti objek, yaitu jalan raya, aliran sungai, dan garis pantai. Nanti kalau contohnya itu, kalau misalnya yang mengikuti aliran sungai itu ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu banyak pola permukiman desa yang membentuk linier atau memanjang sepanjang aliran sungai. Karena penduduk atau masyarakat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu banyak memanfaatkan aliran sungai untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya digunakan untuk sarana transportasi atau sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Makanya kalau untuk budaya pasar apung itu kan asalnya dari mana? Ada di Pulau Kalimantan. Jadi segala transaksi jual belinya itu ada di atas kapal, di sepanjang aliran sungai. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang penduduk Kalimantan itu banyak menghabiskan waktu di sepanjang aliran sungai. Jadi untuk memudahkan mobilitas barang maupun manusia. Jadi menggunakan aliran sungainya ini untuk sarana transportasi. Lalu yang ketiga ada pola permukiman mengelompok. Nah, ini bisa terbentuk di dataran tinggi maupun dataran rendah. Faktor yang mempengaruhi pola permukiman mengelompok ini yang pertama biasanya karena ada ikatan keluarga yang sama, dan yang kedua biasanya mengelompok mengelilingi fasilitas tertentu. Misalnya kalau untuk ikatan keluarga yang sama, misalnya ada di wilayah dataran tinggi. Jadi keturunan pertama atau kakeknya misalnya datang ke lokasi ini, lalu membangun rumah. Nanti kakeknya ini kan berkeluarga, memiliki anak, nanti anaknya beranjak dewasa, menikah lagi, bangun rumah lagi, punya anak, nanti anaknya sudah dewasa, bangun rumah lagi. Nah, itu akan membentuk pola mengelompok karena ikatan keluarga yang sama. Kalau di dataran rendah biasanya mengelilingi fasilitas tertentu ya, misalnya ada di perempatan jalan misalnya, atau nanti mengelilingi fasilitas danau atau waduk untuk memenuhi kebutuhan air penduduk desanya. Itu juga pola permukiman mengelompok. Jadi ingat-ingat pola permukiman ada tiga, ada tersebar, menjalur, dan mengelompok. Ada yang mau tanyain? Untuk nomor 18. Tentang pola permukiman di desa. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 19 ya. Nah, 19 ini membahas tentang wilayah pusat pertumbuhan ya. Ini juga materi di kelas 12 tentang wilayah. Nah, jadi kita akan membahas tentang pengertian dari wilayah pusat pertumbuhan, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa bisa ada wilayah pusat pertumbuhan. Yang pertama, yang dimaksud dengan wilayah pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki perkembangan pembangunan lebih pesat dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Jadi wilayah pusat pertumbuhan ini adalah wilayah yang paling menonjol dalam hal pembangunan ekonomi dari atau dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Nah, jadi kenapa nanti wilayah ini bisa berkembang dengan pesat dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya atau wilayah yang lain? Karena nanti ada faktor-faktor yang mendorong kenapa pembangunannya itu bisa lebih cepat atau lebih pesat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Jadi nanti wilayah pusat pertumbuhan juga diharapkan mampu ya mempengaruhi pembangunan yang ada di wilayah sekitarnya. Jadi ibaratnya itu kalau untuk wilayah pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya itu ibarat seperti rangkaian kereta. Jadi kalau di dalam rangkaian kereta itu kan ada lokomotif, ada gerbong ya. Lokomotif itu kan kepalanya, gerbong itu yang ada di belakangnya. Nah, kalau diibaratkannya itu wilayah pusat pertumbuhan itu posisinya itu di lokomotifnya. Sementara wilayah yang ada di sekitarnya
itu gerbong yang ada di belakangnya. Jadi wilayah pusat pertumbuhan ini nanti diharapkan mampu membawa pembangunan yang lebih baik bagi wilayah sekitarnya. Karena kan kalau di rangkaian kereta kan kalau misalnya lokomotifnya bergerak maju, dia akan ngebawa gerbong yang ada di belakangnya. Jadi wilayah pusat pertumbuhan bergerak maju ikut ngebawa pembangunan di wilayah sekitarnya. Jadi wilayah pusat pertumbuhan ini diharapkan mampu menstimulus atau merangsang pembangunan di wilayah sekitarnya supaya tidak ada daerah yang semakin tertinggal. Tuh, nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa suatu wilayah bisa berkembang menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Yang pertama, karena wilayahnya ini memiliki sumber daya alam, potensi SDA yang melimpah. Jadi kenapa kalau misalnya wilayah memiliki potensi SDA itu bisa berkembang menjadi wilayah pusat pertumbuhan? Karena apabila dia memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka wilayah tersebut memiliki bahan mentah yang bisa mereka jual. Dan hasil penjualan ini kan nanti akan mendatangkan keuntungan yang digunakan untuk membangun wilayahnya. Itu dari faktor yang pertama, SDA. Lalu yang kedua dari faktor sumber daya manusia. Nah, untuk menjalankan roda perekonomian, itu kan kita butuh tenaga kerja ya, berupa sumber daya manusia. Nah, suatu wilayah apabila memiliki potensi sumber daya manusia, juga bisa berkembang menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Tentunya SDM yang kualitasnya juga baik ya. Jadi nggak hanya kuantitasnya yang banyak, tapi juga kualitasnya yang baik. Jadi dilihat dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Lalu yang ketiga, dari faktor lokasi. Biasanya wilayah pusat pertumbuhan ini berada di lokasi yang strategis, berada di wilayah dataran rendah. Kenapa dataran rendah itu termasuk ke dalam lokasi yang strategis? Karena dataran rendah ini termasuk ke dalam wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Jadi wilayahnya itu mudah untuk dijangkau, sehingga tidak menghambat dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di wilayahnya. Yang keempat, dari keadaan sarana. Nah, kenapa sarana ini nanti berpengaruh? Karena sarana ini berperan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian. Yang namanya kegiatan perekonomian itu kan ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, gimana supaya ketiga proses ini berjalan dengan baik? Yaitu harus ada sarana pendukung, yaitu dari sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut. Kalau misalnya sarananya lengkap, otomatis kegiatan perekonomiannya juga akan berjalan dengan lancar. Lalu yang kelima, ini faktor yang cukup penting, yaitu interaksi. Jadi wilayah pusat pertumbuhan itu harus mampu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, supaya wilayah sekitarnya itu juga merasakan pembangunan dari wilayah pusat pertumbuhan, sehingga wilayah sekitarnya ini tidak semakin tertinggal. Nah, ini adalah 5 faktor suatu wilayah bisa dijadikan sebagai wilayah pusat pertumbuhan. Nah, ini di sebelah kanan adalah contoh dari pembagian wilayah pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi dibagi menjadi 4 regional. Regional A pusatnya ada di Kota Medan, regional B pusatnya ada di Kota Jakarta, regional C ada di Kota Surabaya, dan regional D ada di Kota Makassar. Nah, ini adalah wilayah pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, untuk nomor 19, di sini diminta untuk memilih yang bukan ya. Jadi yang bukan merupakan faktor yang menimbulkan munculnya wilayah pusat pertumbuhan. Yang mana kira-kira? Jadi yang bukan memicu munculnya wilayah pusat pertumbuhan. Balik lagi ya, wilayah pusat pertumbuhan itu kan ada atau terbentuk karena ada wilayah yang menonjol dibandingkan dengan wilayah yang lain. Itu jawabannya ada di nomor 19 ini. Kira-kira yang bukan yang mana kalau menurut teman-teman? Nah, coba kita lihat yang D ya. Pemerataan fasilitas dan keseimbangan pembangunan.
Nah, perhatikan yang keseimbangan pembangunan. Nah, yang tadi yang saya bahas, wilayah pusat pertumbuhan itu kan muncul akibat dia paling maju ya, atau paling unggul dalam hal bidang pembangunan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Nah, kalau misalnya pembangunannya itu seimbang di wilayah Indonesia, itu nggak akan muncul keempat wilayah pusat pertumbuhan ini. Kenapa? Karena pembangunannya sejajar semuanya. Jadi nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang di bawahnya. Tuh, jadi untuk yang bukan faktor penentu suatu wilayah menjadi wilayah pusat pertumbuhan apabila ada pemerataan fasilitas dan keseimbangan pembangunan. Kalau misalnya pembangunannya seimbang, itu nggak akan muncul yang namanya wilayah pusat pertumbuhan. Karena kan balik lagi, wilayah pusat pertumbuhan itu kan wilayah yang memiliki pembangunan lebih pesat. Ini pembangunan lebih pesat dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Kalau misalnya pembangunannya seimbang, jadi nggak ada yang lebih unggul, berarti nggak akan muncul yang namanya wilayah pusat pertumbuhan. Jadi nomor 19 jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada, Kak. Jadi paham ya? Itu yang dimaksud dengan wilayah pusat pertumbuhan. Jadi pahami lagi pengertiannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa suatu wilayah pusat pertumbuhan itu bisa muncul. Jadi karena dia memiliki potensi dalam hal bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi strategis, sarana, dan interaksi. Nah, ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah pusat pertumbuhan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor 20. Nah, 20 ini membahas tentang perbedaan negara maju dan negara berkembang ya. Nah, itu di sebelah kanan ada tabel yang membedakan mana kategori atau indikator dari negara maju dan mana indikator dari negara berkembang. Nah, ini saya rasa sudah paham semua ya, gimana caranya membedakan negara maju dan negara berkembang. Pokoknya kalau yang bagus-bagus atau positif-positifnya ada di negara maju. Kalau yang negatif-negatifnya ada di negara berkembang. Tuh, nah, untuk nomor 20, ini kan lebih fokus ke perkembangan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi yang dipakai untuk mengelompokkan mana negara maju dan mana negara berkembang. Itu bisa kita lihat dari mana. Nah, untuk nomor 20, itu bisa kita bedakan dari mana, yaitu dari yang A ya. Pemakaian teknologi bidang pertahanan. Nah, mungkin kalau kalian baca berita atau baca artikel, mungkin kalian pernah dengar yang namanya alutsista ya. Jadi alutsista itu apa? Jadi alutsista ini adalah alat utama sistem persenjataan. Jadi alutsista ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tuh, jadi alat pertahanan yang digunakan oleh suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, ini berarti alutsista ini berhubungan dengan bidang pertahanan. Apakah negara maju dan negara berkembang berbeda dalam bidang pengembangan alutsistanya? Jawabannya iya. Kayak misalnya Indonesia deh. Indonesia, apakah bidang kedigantaraannya belum terlalu maju? Jawabannya enggak juga ya, karena Indonesia sudah mampu juga membuat pesawat terbang. Ada yang namanya PTDI, PT Dirgantara Indonesia. Nah, PTDI ini kan memproduksi pesawat CN250 yang dulunya itu desainnya itu dari Pak Habibie. Nah, itu diproduksi sampai sekarang. Nah, itu juga diekspor ke negara-negara lain. Kayak misalnya negara-negara di benua Afrika maupun negara di benua Asia yang belum mampu untuk menciptakan atau memproduksi pesawatnya sendiri. Nah, kalau untuk bidang pertahanan yang lain, kayak misalnya pesawat tempur atau sistem peluru kendali, nah itu kan terlihat perbedaannya ya. Kayak misalnya Indonesia belum menguasai produksi pesawat tempur di bidang pertahanan. Kayak misalnya pesawat tempurnya masih diimpor atau dibeli dari negara-negara adik kuasa seperti negara Rusia ataupun negara Amerika Serikat. Kayak misalnya ada produk Sukhoi, pesawat tempur Sukhoi itu kan dari
negara Rusia, atau produk pesawat tempur F-16 itu dari negara Amerika Serikat. Nah, itu bisa dilihat dari yang pemakaian teknologi bidang pertahanan atau yang disebut dengan alutsista, alat utama sistem persenjataan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Biasanya untuk yang maju di bidang pertahanan ya memang negara-negara majunya yang adik kuasanya. Kayak Rusia, terus ada Amerika Serikat, ada Jepang, itu kan memang mandiri ya dalam bidang pertahanannya. Jadi bisa memproduksi peralatan-peralatan sistem persenjataan yang digunakan di militer masing-masing negaranya. Tuh, jadi jawabannya 20 yang A. Oke, ada yang mau tanyain? Dari 15 sampai dengan 20. Gimana untuk teman-teman kelas 12? Enggak, Kak. Oke, tidak ada, kita lanjut ke persiapan yang ketujuh nih. Oke, jadi masih bisa satu soal nih kira-kira. Oke. Nah, persiapan ketujuh nomor 1, silakan dibuka bukunya persiapan yang ketujuh. Nah, nomor 1 ini membahas tentang pendekatan geografi ya. Jadi pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji banjir di wilayah kota dengan menggunakan pendekatan geografi yang mana. Jadi pendekatan geografi ini kan fungsinya untuk menganalisis dari dampak fenomena yang terjadi ya. Kayak misalnya nanti kalau untuk soal pendekatan geografi itu pasti berbeda dengan soal prinsip ataupun soal konsep geografi. Kalau soal pendekatan geografi biasanya nanti ditampilkan nih studi kasusnya. Jadi studi kasusnya ini membahas atau mengkaji tentang fenomena apa. Kalau misalnya prinsip ataupun konsep geografi itu ditanyakan tentang sudut pandang yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi pendekatan geografi ini memang agak berbeda. Jadi memang fungsinya itu untuk menganalisis dari dampak fenomena yang terjadi. Seperti contoh di soal nomor 1, di sini ada studi kasus tentang banjir yang melanda wilayah kota. Nah, itu nanti cocoknya digunakan pendekatan geografi yang mana. Nah, untuk menjawab soal pendekatan geografi seperti ini, kalian seleksi dulu yang bukan merupakan pendekatan geografi. Yang bukan pendekatan geografi itu kan yang B ya, yang korologi. Karena kalau korologi itu dia masuknya ke dalam prinsip geografi, bukan ke pendekatan geografi. Karena pendekatan geografi itu ada 3. Ada pendekatan ekologis atau kelingkungan, lalu ada pendekatan kompleks wilayah, dan ada pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Ada juga buku yang menyebutkan bahwa pendekatan kewilayahan ini sama halnya dengan pendekatan kompleks wilayah. Tapi biar supaya lebih pasti, kalau misalnya nanti jawabannya ada kompleks wilayah dan ada kewilayahan, lebih baik pilih yang kompleks wilayah saja. Oke, nah setelah itu baru kita analisis satu persatu. Ciri dari pendekatan ekologi yang pertama, di dalam studi kasusnya itu membahas tentang aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Nomor 1, ini nggak disebutkan banjir di wilayah kota akibat dari aktivitas manusia. Bisa saja banjir di wilayah kota itu kan karena curah hujan yang tinggi ya, curah hujan yang tinggi dan intensitas yang besar. Nah, itu juga bisa menyebabkan banjir. Jadi nggak selalu banjir ini bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi karena di nomor 1 ini nggak disebutkan ada aktivitas manusia yang mengakibatkan bencana banjir, jadi yang A ini salah. Karena nggak menyebutkan apakah ada aktivitas manusia yang menyebabkan banjir atau tidak. Jadi yang ekologis salah. Lalu yang kedua, kompleks wilayah. Nah, kompleks wilayah ini suatu fenomena yang dijelaskan atau di dalam satu wilayah berkaitan dengan wilayah sekitarnya. Jadi menghubungkan kejadian fenomena di wilayah A dengan wilayah sekitarnya. Misalnya, menjelaskan tentang banjir di wilayah kota Jakarta dengan mengkaitkan wilayah Bogor karena berada di satu daerah aliran sungai yang sama, yaitu Das Ciliwung.
wilayah hulunya ada di Bogor, wilayah hilirnya ada di Jakarta. Itu kan berarti dalam satu kompleks wilayah yang sama ya, yaitu dalam satu kompleks daerah aliran sungai yang sama. Itu dimaksud dengan kompleks wilayah. Jadi suatu fenomena yang terjadi ada kaitannya dengan wilayah sekitarnya. Nah ini nggak mengkaitkan atau nggak menyebutkan antar wilayah, tapi hanya menyebutkan faktor penyebab yang saling terkait di dalam wilayah kotanya. Jadi di sini bukan kompleks wilayah, melainkan memakai pendekatan keruangan. Karena di sini mengkaji banjir kota yang mempunyai berbagai faktor penyebab yang saling terkait di dalam satu wilayah kota. Nah, itu dikaji dengan pendekatan keruangan. Tuh, jadi kalau misalnya masih bingung kalau pendekatan keruangan itu gimana sih? Nah, kalian urutin aja dari ekologi, kompleks wilayah. Baru kalau misalnya nggak ada jawaban antara ekologi dan kompleks wilayah, berarti itu fix jawabannya keruangan. Jadi cirinya kalau ekologis itu ada aktivitas manusianya yang berdampak negatif. Ya misalnya membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Nah, itu ekologis. Kalau kompleks wilayah, mengkaitkan antara satu fenomena yang terjadi di dalam satu wilayah dengan wilayah yang lain. Itu kompleks wilayah. Nah, kalau keruangan ini hanya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kejadian fenomenanya di dalam satu wilayah saja. Jadi seperti yang nomor satu ini jawabannya yang pendekatan keruangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang pendekatan geografi? Enggak, Kak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini membahas tentang proses pembentukan bukit barisan ya. Jadi proses pembentukan bukit barisan itu ada hubungannya dengan pergerakan lempeng di sekitar lokasi Pulau Sumatera ya, di sekitar Pulau Sumatera. Nah, ini di sebelah kanan ini ada peta yang menggambarkan lokasi bukit barisan, jadi memanjang dari utaranya Sumatera sampai dengan selatannya Sumatera ya. Jadi dari kepalanya Sumatera sampai dengan ekornya Sumatera. Nah, ini proses pembentukan bukit barisan ada hubungannya dengan pergerakan lempeng yang di sebelah pantai barat Pulau Sumatera nih yang digambarkan dari hitam ini. Ini adalah pertemuan lempengnya atau pergerakan lempengnya itu ada di bagian sini. Nah, lebih jelasnya antara lempeng apa dengan apa? Nah, ini jawabannya. Jadi Indonesia ini kan berada di antara tiga lempeng dunia ya, yaitu lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Nah, ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempa bumi, gempa tektonik, dan gempa vulkanik. Karena persebaran gunung apinya juga ada pengaruh dari proses pergerakan lempeng yang ada di wilayah Indonesia. Nah, dulu kalian di kelas 10 di bab litosfer kan kalian membahas tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen ya. Jadi bentuk relief permukaan bumi ini kan beraneka ragam ya. Jadi bentuknya itu nggak flat, nggak datar. Ada yang membentuk perbukitan, ada yang membentuk gunung api, membentuk dataran rendah. Nah, kenapa bentuknya bermacam-macam? Karena ada dua tenaga pembentuk, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, nanti tenaga endogen kan ada tektonisme, ada vulkanisme, dan ada seisme. Nah, proses pembentukan bukit barisan ini ada hubungannya dengan tektonisme, yaitu pergerakan lapisan permukaan bumi, baik secara horizontal maupun vertikal. Nanti tektonisme ini dibagi menjadi dua, ada orogenesa dan epirogenesa. Nah, yang membentuk lipatan berupa bukit barisan seperti ini karena ada gerak orogenesa. Jadi bukit barisan itu termasuk ke dalam bentang alam lipatannya. Nah, proses pembentukan bukit barisan ini karena ada pergerakan lempeng di bagian selatan Indonesia. Lempeng apa dengan apa, yaitu lempeng Eurasia yang ini.
bergerak ke arah selatan, sedangkan lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara. Nanti di sepanjang pertemuannya ini terbentuk yang namanya palung laut. Nanti di daratannya akan terbentuk pegunungan lipatan, patahan, dan vulkanisme. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti gerak lempeng yang mana? Apakah divergen, konvergen, transform, sesar mendatar, atau subduksi? Kira-kira yang mana? Kalau gambar seperti ini. Kalau ini kan tanda panahnya bertemu berarti ya, bertemu satu sama lain. Nah, kalau bertemu satu sama lain berarti yang saling mendekat. Kalau saling mendekat berarti yang konvergen. Yaitu karena adanya gerak konvergen antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nanti hasil tabrakannya ini akan membentuk zona subduksi di bagian perairan lautnya. Nah, nanti di titik potongnya itu disebut dengan zona subduksi, zona tumbukan lempeng. Jadi subduksi ini terbentuk apabila ada konvergen antara lempeng yang berbeda jenis, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Karena benuanya ini lebih keras dan samudranya ini lebih lunak, jadi samudra itu akan menghujam ke bawah lempeng benua. Nah, ini seperti contoh yang di bagian barat Indonesianya ini. Jadi sepanjang ini. Jadi nomor 2 jawabannya yang B. Ada yang mau ditanyain dari nomor 2? Tas, Kak. Kalau mau nanya, Ya, silakan. kalau yang berpapasan itu kayak gimana? Nah, kalau yang berpapasan itu dia yang bersebelahan, jadi bergesekan. Jadi samping-sampingan kalau berpapasan. Kalau ini kan dia hadap-hadapan begini ya. Ini konvergen. Kalau divergen dia yang bertolak belakang. Kalau transform itu yang berpapasan seperti ini. Jadi bergesekan. Nah, gimana? Ada yang mau tanyain lagi? Jelas, Kak. Nih sebentar, nih saya tunjukin nih peta pergerakan lempeng dunia. Nah ini ya, jadi ini menggambarkan lempeng yang ada di dunia, persebelah lempeng di dunia dan pergerakan lempengnya. Nah kalau yang transform itu yang seperti apa? Transform itu yang kayak gini. Jadi lempeng yang di warna kuning ini di bagian sini dia bergerak ke atas. Lalu lempeng yang di Amerika Utara dia bergerak ke bawah. Nah ini yang disebut dengan transform. Jadi yang berpapasan atau bergesekan. Kalau yang kayak gini nih yang bertolak belakang ini namanya divergen. Kalau yang ini yang saling berhadapan atau bertemu ini namanya konvergen. Itu contohnya. Oke, ada yang mau tanya lagi untuk pembahasan kita hari ini? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya tutup untuk pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Sukses buat ujian UTBK-nya dan ujian untuk masuk PTN-nya yang lainnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak.